Halo semuanya, balik lagi di podcast cerita malam sebelum tidur kali ini. Gue sebelumnya mau minta maaf ke kalian semua karena gue baru bisa upload podcastnya malam ini karena kemarin gue ada beberapa urusan yang harus gue selesaiin dulu, jadinya gue tunda dulu sedikit podcastnya. Ternyata beberapa di antara kalian ada yang menanyakan, woi podcastnya kapan update? gue jadi gue jadi ngerasa kayak aduh gue kayak berdosa banget gitu. Dan akhirnya malam ini gue update, dan di sini gue nggak akan ya seperti podcast gue yang sebelumnya. Gue di sini bener-bener realnya. Gue nggak akan ngekat apapun, nggak ngedit apapun. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti kepanjangan atau kependekan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir gitu, podcast gue tuh kayak hampir sama kayak siaran radio gitu. Karena jujur ya, gue tuh dulu pernah punya cita-cita sebagai penyiar radio, kayak yang mengisi acara-acara remaja gitu. Kayak lu tau gak sih kalau misalkan lu itu lo dengerin radio gitu, biasanya kalau jam 8 sampai jam 10 malam itu pasti ada kayak cerita, apa ya, kayak suatu acara yang di situ tuh anak-anak remaja gitu, kayak lo mau cerita apa, lo mau curhat apa gitu. Jadi kayak podcast gue tuh kesannya kayak gitu. Oke, langsung aja daripada kepanjangan intronya. Di podcast gue kali ini sebenarnya nggak ada pembahasan yang spesifik sih gitu. Cuman kemarin setelah podcast yang kedua gue update itu ada teman gue yang cerita, dia meminta solusi gitu. Singkat ceritanya gini, dia di posisi itu dia kan, teman gue ini cewek gitu kan. Nah, dia itu dalam posisi itu ada beberapa cowok yang ngedeketin dia, tapi dalam posisi itu dia tuh lagi nggak pengen pacaran gitu. Dia bingung harus harus kayak gimana gitu, karena takutnya dia mem-PHP-in orang gitu kan. Nah di situ gue saranin ke dia untuk dikomunikasiin gitu, karena menurut gue ya komunikasi itu buat siapapun gitu, entah itu komunikasi ke orang tua, teman, sahabat, atau ke siapapun gitu, menurut gue itu adalah suatu hal yang penting gitu, karena kita hidup di dunia nyata bro gitu, bukan di dunia sinetron. Ketika lo ngomong dalam hati semua orang ngerti gitu. Nggak gitu konsepnya gitu. Ya mau gimana pun ya harus tetap dikomunikasikan. Tetapi di sini ya mungkin mungkin buat kalian yang mungkin merasakan sedang dalam posisi yang sama juga, gue nyaranin untuk dikomunikasikan gitu. Tetapi di sini karena kita kan posisinya cewek gitu ya, gue nyaranin untuk jangan pernah ngebahas duluan sebelum cowoknya ngebahas gitu. Ngerti nggak lo? Karena gini, ketika kita membahas sesuatu yang sebenarnya harus cowok dulu yang ngebahas. Sebenarnya bukan kayak apa sih, apa-apa harus cowok gitu kan. Bukannya gitu ya, cuman kita sebagai cewek tuh ngehargain cowok aja gitu. Karena kan cowok notabene-nya kan nantinya bakalan jadi seorang imam gitu kan. Jadinya kita mendahulukan mendahulukan imamnya dulu yang ngomong gitu kan. Dan di situ gue kayak apa ya? Jangan ngebahas duluan sebelum si cowoknya ini ngebahas gitu, karena takutnya nanti cowoknya pun juga bakal ngerasa ini orang agresif banget. jadinya jadinya tuh kayak apa ya, kayak nggak enak aja gitu loh, bakal bakal jadi suasana yang canggung juga kan pada nantinya gitu. Makanya ketika kalian mungkin di posisi seperti itu ya lebih baik dikomunikasikan, tapi jangan memulai duluan gitu, biar sananya dulu yang ngebahas gitu. Dan dari beberapa yang gue amatin ya, yang gue alamin juga sih ya, ketika ada cowok yang ngedeketin cewek itu belum tentu dia itu punya perasaan gitu. Ya mungkin suka ada gitu ya, mungkin rasa suka tuh ada, tapi rasa sayang, cinta gitu-gitu tuh menurut gue kayaknya belum ada gitu. Karena eh, gambarannya gini nih, ketika lu masuk ke sebuah toko gitu ya, terus misalkan lu mau beli sebuah lukisan gitu. Bukannya sih gue banding-bandingin cewek dengan lukisan gitu ya, cuman di sini gue kasih gambarannya aja nih. Lu masuk ke sebuah toko yang di situ tuh ngejual banyak lukisan gitu. Terus lu lihat nih, ada sebuah lukisan yang menarik perhatian lo gitu. Secara visualnya, secara pokoknya udah kayak menurut lo itu good look-nya banget-banget lah gitu kan. Nah, di situ tuh lo pasti pada saat lo ngeliat lukisan itu, pasti lo bakal mikir, ih gue kayaknya suka deh sama lukisan itu gitu.
Tapi kan lo ngeliatnya dalam posisi jauh kan, sama gitu, sama ibarat gambaran yang cowok ke cewek gitu. Itu cewek kayaknya cantik deh, kayaknya asik deh, kayak gitu kan. Tapi pada saat lo deketin lukisan itu, pasti kan lo ngerasa lo ngerasa nyaman atau lo ngerasa nggak nyaman gitu kan, sama gitu. Jadi ketika cowok ngedeketin cewek belum ada perasaan, ya itu bisa jadi gitu, belum tentu ada perasaan gitu. Jadi gue saranin itu jangan ngebahas duluan gitu, karena nanti kalau mungkin ngebahas duluan ya jadi jatuhnya malah canggung gitu, malah jadi bingung gitu kan mau ngapain. Ya walaupun sebenarnya menunggu itu sesuatu hal yang nggak enak gitu ya, tapi menurut gue itu adalah satu-satunya hal yang aman gitu. Jadi mending diem aja gitu, nggak usah ngomong apa-apa gitu. Cuma di sini gue masih nggak ngerti sama pola pikir cowok yang ketika dia ngedeketin cewek, dideketin nih, dibaperin, dibikin nyaman, tahu-tahu ngilang gitu. Berasa kayak titisan dajal, tau gak lo? Gue masih nggak ngerti gitu. Selama gue 21 tahun hidup dan bertahun-tahun gue punya cowok gitu ya, gue nggak ngerti gitu kenapa gitu, apa alasan, tujuan, dan motivasi cowok tuh melakukan melakukan perghostingan ini gitu. Coba deh buat kalian yang cowok-cowok, coba jelasin ke kita gitu, apa sih gitu tujuan kalian, motivasi kalian, manfaatnya tuh apa gitu. Justru ya ketika kalian melakukan ghosting, itu justru menimbulkan kita nih sebagai cewek itu jatuhnya overthinking terus gitu. Overthinking yang banget 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 gitu. Dan menimbulkan asumsi-asumsi yang belum tentu itu bener, jatuhnya seuzon, Bro. Makanya gue di sini tegasin ya untuk eh ya setiap orang kan pasti punya sisi komunikasi yang baik. Coba deh kalau misalkan lo emang gak suka atau lo emang gak nyaman sama kita nih, kaum cewek gitu, ketika lo ngedeketin cewek terus lo ngerasa gak nyaman, ya sebenarnya kita sebagai kaum cewek nggak apa-apa ketika dideketin terus nggak jadi gitu, nggak apa-apa. Tapi kan bisa ngomong gitu, bukan tahu-tahu langsung hilang. Jadinya kita tuh overthinking dan seuzon gitu, menimbulkan asumsi-asumsi yang belum tentu itu bener gitu loh. Jadi mending diomongin aja ketika, walaupun ketika lo ngomong itu jatuhnya kayak nyakitin banget gitu ya. Tapi daripada lo ngeghosting, lo ngilang kayak gitu, ya kita sebagai cewek mending diomongin aja gitu. Dan menurut gue ketika lo ngedeketin cewek terus nantinya nggak jadi, cuman jadi temen doang, itu bukan sesuatu hal yang buruk-buruk banget gitu kalau menurut gue. Dan lo pikir ya, eh gue sih nggak tahu ya dari beberapa cowok itu ada yang pernah mikir gini atau enggak. Kalau gue itu mikirnya gini, ketika cowok ngedeketin cewek nih, mungkin cowoknya buat mainan doang. Maksudnya kayak kepo doang, penasaran doang, ini cewek tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Tapi kan lo kan nggak tahu si ceweknya ini sayang ke lo itu tulus atau enggak gitu. Entar jadinya kalau misalkan lo udah ngedeketin ya, lo niatnya cuma main-main doang, ternyata cowoknya ngebales lo itu dengan perasaan yang tulus. Tahu-tahu lo ngilang, ghosting, kan lo berdosa banget, Bambang. Sumpah ya, lo tuh berdosa banget, tau gak? Karena ya dari apa yang gue pelajarin, ketika ketulusan cewek itu dipermainkan, atau bahkan ketika cewek itu sampai mati rasa gitu ya karena disakitin cowok, dia jatuhnya akan friendly ke semua cowok. Dia susah untuk membangun komitmen dengan orang yang baru, sulit percaya sama cowok lagi, dan menganggap cowok itu jahat gitu. Begitu pun sebaliknya gitu, gak cuma cewek terus yang disakitin, cowok pun ada dimana dia mungkin tersakiti gitu kan. Nah, ketika cowok itu tersakiti atau dia itu sampai mati rasa, dia akan cenderung sulit untuk serius di dalam hubungannya yang baru gitu. Jadi kalau menurut gue, keduanya tuh sama-sama merugikan. Merugikannya itu apa? Bukan cuma merugikan dari sisi cewek atau dari sisi cowoknya gitu kan, tapi merugikan di orang-orang yang ada di masa depannya gitu. Misalkan di pasangannya gitu, mungkin akan mendapatkan imbasnya juga gitu kan. Mungkin akan sulit dipercayai, sulit buat ngedeketin dan lain-lain gitu. Makanya di sini gue selalu menjunjung banget untuk ngomong kenapa sih gitu loh. Gue pun kadang ketika gue dideketin sama cowok, gue kadang kayak, lo tuh nggak bisa ngomong apa gitu. Dan gue tuh paling menghindari yang namanya kode perkodean ya, karena menurut gue gini, emang cowok itu kadang dituntut untuk ngerti bahasa kodenya cewek gitu, tapi menurut gue nih sebagai gue kaum cewek, cowok itu bukan cenayang, bro.
Cowok itu bukan cenayang yang harus dipaksa untuk ngerti gitu, ngerti apa kode yang lo mau gitu. Cuman lo sebagai cowoknya juga harus sadar diri, juga nggak gitu-gitu banget. Ketika kita udah ngomong ya, lo nya harus ngejawab, bukan ketika lo tiba-tiba ngilang, terus lo terus kita sebagai cewek tanya gitu kan, lo kenapa sih kok ngilang gini 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 gitu ya, harusnya lo jawab, karena kita di situ udah berani ngomong gitu loh. Dan gue waktu kemarin tuh sempat baca ada sebuah, mungkin kalian ada yang udah lihat filmnya ya. Gue juga ngambil ini dari sebuah film yang gue nggak akan sebutin filmnya apa. Cuman kalau kalian nonton, kalian bakal ngerti. Karena film ini tuh sempat trending beberapa hari yang lalu, kayaknya di Twitter itu sempat trending. Gue tuh nangkep tuh gini, gak ada satu orang pun manusia yang bertanggung jawab atas kebahagiaan lo gitu. Jadi lo mau gimana pun gitu, kebahagiaan lo itu nggak ada satu orang pun yang bisa bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan lo ya cuma diri lo sendiri gitu. Dan jangan pernah lo memperjuangkan sesuatu yang nggak pengen diperjuangin. Jangan pernah mengejar sesuatu yang nggak pengen dikejar gitu. Ketika lo mengalami di ghosting atau cowok lo ngilang, ya udah biarin aja, biarin dia pergi gitu. Gak usah mengejar apa yang nggak pengen dikejar, gak usah memperjuangkan apa yang nggak pengen. Karena aturannya gini, ketika cowok nggak ngehubungin lo, itu artinya ya dia nggak mau ngehubungin lo. Dan ketika cowok itu cuek sama lo, ya dia emang nyuekin lo gitu, tanpa pengecualian gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu, mau gimana pun ya udah biarin sebahagianya dia, karena ya emang bener gitu, kebahagiaan kita ya cuman kita sendiri yang bisa bertanggung jawab atas semua itu gitu. Jadi kesimpulannya itu apa ya, kalau masih bisa dikomunikasikan ya dikomunikasikan dengan baik, karena gue percaya banget setiap manusia itu pasti punya sisi good communication gitu, punya sisi komunikasi yang baik, dia bisa ngomong yang baik, karena dari kecil aja kita udah diajarin untuk berkomunikasi gitu kan. Jadi jangan jangan pernah beranggapan ketika kita kayak gini, kita ngelakuin gini itu apa ya, semua orang tuh bakal ngerti gitu, enggak gitu konsepnya bro. Jadi apa ya, kalau menurut gue tetap junjung yang namanya komunikasi, mau gimana pun itu tetap dikomunikasikan dengan baik. Dan yang kedua, jangan apa-apanya tuh dikodein gitu, karena cowok bukan cenayang, cewek pun juga bukan cenayang gitu, kita manusia gitu. Jadi jangan apa-apanya menggampangkan, karena yang namanya perasaan tuh sebenarnya gak susah, gampang-gampang susah gitu. Ketika kita mengabaikan, mungkin kadang ada perasaan ih kok gitu sih gitu kan. Jadi kayak lebih baik dikomunikasikan biar semuanya jelas, gimana 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 ini juga jelas, dan jangan apa-apanya dikodein. Dan ketika lo nantinya ada cowok yang ngedeketin lo terus tahu-tahu ngilang dan tahu-tahu nggak jadi, ya nggak apa-apa gitu. Dan menurut gue ketika awalnya mungkin ngedeketin tapi ujung-ujungnya jadi teman, itu bukan sesuatu hal yang buruk-buruk banget juga kok gitu. Karena pada nantinya mungkin dia ketika kita mengalami kesulitan di masa depan, mungkin dia bakal bisa bantu kita, bakal bisa nolongin kita gitu loh. Jadi gak buruk kok gitu. Oke, cukup sekian podcast gue kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Bye bye.